Bismillah, jumpa lagi bersama saya di RHS Triwidawati. Sahabat pemirsa, sebelumnya terima kasih diucapkan atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini. Dan bagi kamu yang baru sampai di channel ini, jangan lupa klik subscribe. Jadi tombolnya ada di kanan atas untuk mendukung perkembangan channel ini. Nah, terima kasih ya. Sahabat RHS Triwidawati, kita lanjutkan cerita kita kali ini mengenai berat badan ya. Yang lalu kita sudah menghitung bagaimana menghitung berat badan ideal, kemudian kita sudah juga mengetahui berapa nilai yang dikatakan ideal, kurang, berlebih, dan juga dikatakan obes. Nah, jadi cerita kita kali ini atau diskusi kita kali ini adalah mengenai bagaimana upaya menurunkan berat badan dan juga bagaimana penata laksanaan kalau sudah termasuk obes. Jadi mengenai obat-obat anti obesitas ini juga akan kita ceritakan di sini, terutama bagaimana cara kerjanya masing-masing dan apa efek yang tidak diinginkan yang dapat terjadi ketika mengkonsumsi obat-obat ini. Jadi jangan kemana-mana, simak sampai selesai agar tidak ada informasi yang hilang dan informasi yang diterima itu secara keseluruhan, jadi tidak sebagian-sebagian. Sebelumnya kita lihat kembali bagaimana penggolongan dari hasil perhitungan berat badan ideal seperti yang terlihat di sini. Sahabat RHS Triwidawati, di sini kita lihat bahwa keseimbangan energi ditentukan oleh interaksi antara asupan makanan, pengeluaran energi, dan penyimpanan energi. Jadi, obesitas merupakan kelainan multifaktorial yang disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor lingkungan dan genetik. Nah, di sini kita lihat juga bahwa beberapa faktor yang dapat menurunkan pengeluaran energi diantaranya aktivitas fisik, laju metabolisme, dan juga termogenesis yang kurang. Apa itu termogenesis? Termogenesis merupakan produksi panas yang terjadi setelah makan yang berperan dalam meningkatkan laju metabolik tubuh. Nah, menurunnya pengeluaran energi ini selanjutnya akan menyebabkan peningkatan penyimpanan energi dan terjadilah obesitas. Dari faktor lingkungan dapat kita lihat mulai ketersediaan makanan yang enak, gaya hidup yang tidak banyak bergerak, apalagi di kondisi hari ini yang semua bisa diakses secara instan, termasuk makanan. Nah, kemudian cedera hipotalamus dan juga efek dari beberapa obat-obatan. Untuk faktor genetik juga terus bertambah dalam hal kontribusinya pada perkembangan obesitas. Dengan kata lain, keseimbangan antara asupan kalori dan juga pengeluaran kalori. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah berat badannya berlebih? Ya, nah tentunya ada upaya-upaya untuk meningkatkan pengeluaran dibandingkan dengan masukan kalori ini tadi. Jika tidak, badan berlebih apalagi obesitas dapat menyebabkan penyakit seperti terlihat di sini. Sahabat RHS Triwidawati, seperti penyakit kronis lainnya, penanganan awal kelebihan berat badan dan obesitas menekankan pada 3 hal. Pertama, nutrisi berkelanjutan, kedua, aktivitas fisik, dan ketiga, perubahan perilaku. Ketiga hal ini telah terbukti menurunkan berat badan dan menurunkan risiko komplikasi berbagai penyakit seperti yang kita lihat tadi. Nah, kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dilakukan setelah 6 bulan dengan parameternya adalah penurunan berat badan sebesar 5 hingga 10% dari berat badan awal. Contohnya, jika berat badan awalnya adalah 90 kg, maka penurunan berat badannya berkisar antara 4,5 hingga 9 kg. Pertama, pengaturan nutrisi dan pola makan. Prinsipnya adalah nutrisi cukup sesuai aktivitas masing-masing ya. Nah, upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini, pertama, gunakanlah piring model T. Kedua, sumber protein setara dengan karbohidrat yang dimakan. Kemudian yang ketiga, jumlah buah sebaiknya minimal sama atau setara dengan karbohidrat dan protein. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan piring makan model T?
Piring makan model T ini artinya isinya adalah mengandung sayur 2 kali lipat dari jumlah bahan makanan sumber karbohidrat. Jadi mengkonsumsi sayur sebanyak 2 kali jumlah karbohidrat. Nah, asupan sayur dianjurkan sebesar 5-6 porsi, sedangkan buah itu minimal 3 porsi per hari. Selain itu juga makanan yang mengandung serat, di mana ini merupakan komponen penyusun diet pada manusia yang sangat penting. Dengan adanya serat, maka pertama, penyerapan karbohidrat, lemak, dan protein menjadi berkurang, sehingga jika hal ini dilakukan secara teratur dan berkesinambungan, maka kegemukan atau kelebihan berat badan dapat dihindari. Selanjutnya juga bahwa kita ketahui serat ini mampu memberikan perasaan kenyang dalam waktu yang cukup lama. Lalu dari mana saja ya sumber serat yang bisa kita peroleh? Jadi sumber serat yang baik bisa diperoleh dari sayuran, buah-buahan, serealia, dan juga kacang-kacangan. Berikutnya bagian dari piring T yaitu adalah konsumsi bahan makanan sumber protein yang sejumlah bahan makanan bersumber karbohidrat. Nah, sahabat RHS Triwidawati, kita ketahui bahwa tubuh mencerna protein lebih lambat dari lemak atau karbohidrat, sehingga tentu akan terasa kenyang lebih lama. Selain itu, protein juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, dari mana sumber-sumber ini diharapkan dianjurkan ya untuk memilih bahan makanan sumber protein yang mengandung lemak rendah dan lemak sedang. Apa-apa saja bisa sahabat RHS Triwidawati lihat di sebelum akhir video ini ya. Berikutnya, konsumsi buah dan sayur minimal setara dengan jumlah protein dan karbohidrat yang dikonsumsi. Sahabat RHS Triwidawati, nah, sebaiknya sayuran ini yang dikonsumsi adalah dalam yang keadaan segar karena proses pemanasan dapat merusak cadangan air, enzim, nutrisi, dan juga mineral yang terkandung di dalamnya. Terutama pada suhu 40 derajat, sewaktu pemanasan dapat merusak enzim. Yang terakhir adalah minyak sebagai sumber lemak untuk mengolah makanan. Jumlah yang dianjurkan adalah 3-4 porsi atau setara dengan 3-4 sendok teh. Jadi fungsi minyak ini seperti yang dikatakan tadi adalah untuk mengolah bahan makanan, baik sumber protein dan juga kelompok sayur-sayuran pada piring makan model T baik di pagi hari, siang, dan sore hari. Nah, minyak ini dapat digantikan dengan margarin, mentega, atau santan ya. Selain itu, juga dianjurkan untuk memilih jenis lemak tak jenuh ganda maupun tunggal, misalnya minyak zaitun, kacang-kacangan, minyak kanola, minyak jagung, minyak biji matahari, dan juga lain-lain. Namun, pengolahannya tidak dipanaskan tapi cukup ditambahkan ketika makanan telah matang dan siap untuk disajikan. Sekarang kita masuk ke bagian aktivitas, jadi dalam hal ini meliputi aktivitas fisik dan juga latihan fisik. Prinsipnya adalah aktiflah bergerak setiap hari sesuai kemampuan dan kondisi tubuh masing-masing ya. Sahabat RHS Triwidawati, jadi secara umum aktivitas fisik ini dapat dibagi menjadi 3 kategori ya, yang dibagi berdasarkan intensitas dan juga besaran kalori yang digunakan. Nah, jadi untuk menilainya ini intensitas aktivitas fisik berdasarkan MET namanya atau metabolic equivalent. Ini merupakan jumlah energi yang digunakan ketika melakukan aktivitas fisik yang dibandingkan dengan ketika istirahat. Dikatakan dia aktivitas fisiknya ringan kurang dari 3, sedang 3-6, sedangkan berat lebih dari 6. Nah, untuk target intervensi dengan tujuan menurunkan berat badan dan juga mencegah kenaikan berat badan, maka aktivitas fisik yang disarankan adalah aktivitas fisik sedang dengan lama 250 hingga 300 menit per pekan. Lalu bagaimana cara menentukan intensitas latihan fisik? Caranya dengan menghitung denyut nadi, kecuali bagi seseorang yang sedang mengkonsumsi obat-obatan yang mempengaruhi denyut nadi ya. Nah, jadi targetnya adalah denyut nadi untuk latihan intensitas sedang ini 50-70% denyut nadi maksimal, atau beberapa yang lain menyebutkan untuk obesitas 64 hingga 76% dari denyut nadi maksimal. Bagaimana maksudnya? Kita lihat contoh perhitungan berikut ini ya. Jadi kalau misalnya usia dewasa itu usianya 30 tahun, maka denyut nadi maksimalnya adalah 220 kurang 30, 190 denyutan per menit. Nah, jadi denyut nadi saat latihan
Jika dihitung dengan rumus 50 hingga 70% dikali 190, ini berkisar antara 95 hingga 133 denyutan per menit. Nah, jadi perhitungan denyut nadi ini dimulai dari awal latihan, selama latihan, dan selesai latihan, serta 5 dan 10 menit setelah selesai latihan. Bagaimana dengan obat-obatan untuk menurunkan berat badan atau anti-obesitas? Nah, jadi untuk obat-obatan ini bisa digunakan pertama jika setelah 6 bulan dilakukan perubahan gaya hidup, ini tidak terjadi penurunan berat badan yang secara signifikan, yang ditandai dengan tidak lebih dari 5% dari berat badan awal. Yang kedua, indeks massa tubuh lebih dari 30 atau lebih dari 27 yang disertai dengan penyakit-penyakit penyerta. Misalnya kadar gula darah terganggu, tekanan darah tinggi, ataupun gangguan lemak atau dislipidemia. Jadi sahabat RHS Triwidiawati, ada 3 golongan obat-obat anti-obesitas. Yang pertama bekerja secara sentral yang mengganggu intake makanan. Yang kedua bekerja di perifer dengan cara mengganggu penyerapan makanan. Dan yang ketiga bekerja meningkatkan pengeluaran energi. Penggunaan ketiga golongan obat ini hanya bisa diperoleh dengan resep dokter karena memang harus diawasi berkaitan dengan efek-efek yang tidak diinginkan. Nah, jadi ada beberapa obat yang sudah ditarik yang berkaitan dengan efek yang berbahaya. Di antara efek-efek samping yang berbahaya bisa menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, irama jantung tidak teratur, dan juga masalah-masalah di jantung. Efek samping yang berbahaya tersebut terutama pada golongan obat yang bekerja secara sentral dan juga obat-obat yang meningkatkan pengeluaran energi. Sedangkan untuk obat-obat yang bekerja mengganggu penyerapan makanan, contohnya dalam hal ini orlistat misalnya, ini bekerja dengan cara menghambat enzim lipase. Ini juga dengan resep dokter. Nah, ini terutama efek sampingnya berkaitan dengan masalah gangguan saluran cerna tapi masih bisa ditoleransi. Upaya menurunkan berat badan membutuhkan perencanaan yang baik, kemudian disiplin dan juga komitmen. Jadi sebaik apapun rencana yang sudah dibuat ataupun disiapkan, kalau kita tidak disiplin dan juga tidak berkomitmen untuk melakukannya, ini nanti akan sia-sia saja. Meskipun tidak gampang untuk mencapainya, tapi kalau kita bersungguh-sungguh, apapun kalau dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan berkomitmen dan disiplin, berat badan ideal itu bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dicapai. Demikian sahabat pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalam.